dan akan memudahkan kita untuk memahami suatu teks bacaan dan dapat juga membantu kita dalam menulis karangan atau suatu cerita. Jadi itu adalah manfaat kita mempelajari sinonim ataupun antonim itu. Nah, apa sih itu sinonim? Sinonim itu adalah kata yang memiliki makna yang sama atau mirip dengan kata lain. Jadi ada satu kata yang ternyata memiliki makna yang sama. Dan sinonim itu sering digunakan agar kalimat lebih bervariasi dan tidak membosankan. Jadi tidak itu terus saja. Jadi bisa lebih bervariasi. Jadi sinonim tadi adalah sinonim itu adalah persamaan. Nah, contohnya seperti besar. Kata besar itu memiliki sinonim seperti tinggi atau menjulang seperti itu. Jadi besar itu memiliki sinonim tinggi. Boleh gede itu apa? Gede bisa, tapi itu gede itu biasanya digunakan di situasi yang normal di kata sehari-harinya. Jadi sudah paham tentang sinonim? Nah, contohnya itu seperti apa juga cantik. Sinonimnya itu ada indah. Kan sinonimnya cerdas. Sinonimnya lepas. Marah sinonimnya murka. Jadi apa tadi sinonim? Persamaan. Sinonim itu adalah persamaan katanya. Nah, contoh penggunaan sinonim dalam kalimat. Misalnya ada kalimat anak itu pintar dalam pelajaran. Nah, kata pintar di situ memiliki sinonim berupa cerdas. Jadi pintar itu bisa kita ganti dengan kata cerdas. Contohnya anak itu cerdas dalam pelajaran. Selanjutnya, setelah tentang sinonim, kita beralih ke antonim. Nah, antonim ini adalah kata yang memiliki makna berlawanan atau bertentangan dengan kata lain. Nah, kalau tadi sinonim itu persamaan, maka antonim itu adalah kata yang berlawanan. Nah, antonim itu bisa membantu kita memahami perbedaan makna kata. Jadi misalnya ada kata tinggi. Nah, tinggi itu antonimnya adalah rendah. Atau besar, antonimnya itu kecil. Itu. Dan contohnya juga ada baik. Apa antonimnya baik? Jahat. Ya, betul. Nah, contohnya ada juga seperti panas. Panas itu contoh antonimnya itu dingin. Terus kaya, miskin. Hidup, mati. Besar, kecil. Contoh penggunaan antonim dalam kalimat. Nah, contohnya ketika ada kalimat seperti hari ini cuacanya sangat panas. Nah, kata panas di sini ada antonimnya. Seperti antonimnya itu adalah dingin. Jadi kita juga bisa membuat kalimat seperti kemarin udara terasa sangat dingin. Jadi panas dengan dingin ini adalah
Jadi kalau